Iya. Alhamdulillah. Ini apik banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nurumin menyapa Kiai, masalah Kiai Samsul Qadri, Kiai Samsul, Temberang, alhamdulillah hadir lagi. Sehat Kiai Samsul. Jadi, pembawa acara wis siap apa durung? Jeng, insya Allah siap, Monggo, kali lain apa? Pada mulai mohon pamang. Jadi kita mulai tanpa Rama. Nggih, monggo. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa ngaji bareng online bersama Romo Guru Kiai Haji Raden Insinyur Thorik Arif Hus Dewan MSCE dan Kiai Haji Gus Hosin Asyafi dari Lakbok, Jawa Barat. Mengingat waktu yang sudah cukup sore menjelang berbuka puasa, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadinah limardhatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah menjadikan lancarnya sebuah acara ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus mau'idhah hasanah dari Romo Guru Kiai Haji Raden Insinyur Thorik Arif Hus Dewan MSCE. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Ini apa tampilannya ketinggal Pak Kiai? Konten presentasi ini ketinggalan betul? Ketinggal Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wasyukurillah. Pertama-tama monggo buatan kesupen kita tansah ngelairaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene kita tansah dipun paringi nikmat ingkang kathah sanget nggih. Salawat dan salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring teladan petunjuk dumateng kita sedaya. Napa suarane kula kepireng jelas? Kepireng, Mbah, kepireng. Jelas nggih. Wonten Sokaraja nggih, kepireng nggih? Nggih, jelas banget. Jelas nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Menika pertama-tama ngaturi sugeng rawuhipun khususipun para kiai, ibu nyai ingkang wonten Sokaraja nggih. Menika alhamdulillah kathah nggih niku dugi wingking Bu Nyai teng wingking nggih. Napa mireng Bu Nyai nggih? Mugi-mugi nggih mireng nggih. Mireng mboten aku kok ora krungu suarane iki. Mireng nggih. Mireng dugi wingking nggih. Alhamdulillah nggih. Wingking. Alhamdulillah niki
kok kayaknya orang anak sing lemes gitu, puasa-puasa kayaknya seger kabeh gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nika apa nikmat ingkang ageng sangat kita syukuri ini wonten sonten menika kita saged silaturahmi mugi-mugi mawon kita sedaya pikantuk berkahipun silaturahmi nggih dipun paringi panjang umur, paringi sehat, dipun paringi jembar rezekinipun. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah nika ingkang nderek napa online nggih nika pertemuan online atau ngangge Zoom alhamdulillah kathah wonten wekdal menika kita memanfaatkan kemajuan zaman nggih niki wonten internet meskipun niki tasih terus dicobi amargi nggih tasih kathah sing dereng saged ngenjang dipun paringi training utawi pelatihan nggih supados sami saged ngangge nika Zoom utawi online supados kita saged meskipun jauh saged ngaos sareng-sareng. Nika alhamdulillah wonten Gus Gosin mangke badhe maringi pengaosan ugi ngenjang nika ingkang kula kita tenggo-tenggo nggih wonten Kyai Samsul, Kyai Fauzan, Kyai Hamam nika alhamdulillah kathah alim wonten Pondok Sukaraja nggih ngenjang mugi saged maringi pengaosan supados kangge amal jariah wong niki zaman modern saged di napa rekam mugi-mugi mawon saged kangge pelajaran kangge ingkang nerusaken kita sedaya menjang nggih nika wonten materi-materi ingkang pun dados ciri khas saking Pondok Sukaraja. Alhamdulillah monggo nika kali ngisi sekedhik nggih kula ngisi sekedhik pengaosan menyambut bulan Ramadan sanika 2022 nggih utawi 1443 Hijriah ingkang wonten wekdal menika. Ramadan bulan ingkang penuh berkah nggih. Mila ampun ngantos dipun sia-siakan nggih monggo kita nika wonten kleresan pas wonten Bunyai ugi badhe menyambut sekedap nggih wong niki pas wonten saking Pondok Sukaraja pas kathah ikhwan niki kepengin silaturahim mungkin nggih silaturahmi kali para Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum assalamualaikum para kiai, bapak kiai, Bunyai. Alhamdulillah sore ini bisa pengajian, namun yang ngapunten belum bisa ikut karena kebetulan ada pengajian juga di rumah. Nah, untuk Bunyai, alhamdulillah bisa ikut pengajian juga dan yang ngapunten mohon maaf lahir dan batin mumpung pas suasana puasa ya, mudah-mudahan ibadah puasanya lancar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo bisa dilanjut untuk pengajian Romo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Bunyai nika Bunyai pesan pas teng griya mriki wonten pengaosan kalih perumahan nggih terus nyuwun izin nika alhamdulillah pun salam lah nggih pun salam mugi-mugi berkah lan nyuwun ngapunten wonten lepat-lepatipun insyaallah setu menjang kula nggih kali Bunyai nggih teng Sukaraja kepanggih kali para kyai Bunyai insyaallah. Nggih. Wow, iki anune esi keton ora iki tampilane? Tereng. Sampun. Nggih. Nggih, monggo ngaos gedhe nggih niki nggih nambah ilmune puasa nggih insyaallah para kyai nggih sampun sami pirsa. Mugi-mugi nika kangge napa mengingatkan kembali utawi mbabile wonten sing dereng pirsa nggih kangge nambah ilmu supados puasanipun kita sedaya menika langkung napa leres lan mugi-mugi ketampi dening Allah Taala nggih.
lan nika mangke pada dilajengaken Kyai Khozin melanjutkan materi napa puasa ingkang wingi sampun dimulai awit dinten Kamis minggu kepengker. Monggo. Nah, nika niki kalih nembe niki mungkin ya wonten pengajian kok wonten tulisannya wonten gambare nggih. Alhamdulillah bahagianya orang berpuasa. Niki ketinggal ya iya anak gambar iki anak Kalau ketinggal. nggih. Mangke nek ilang soal gambar ilang kula disanjangi mawon nggih. Nah, nika monggo kita perhatikan sabda niki kalih bahasa Indonesia nggih. Karena ada yang dari luar Jawa nika wonten ingkang saking Kalimantan khususipun saking Lampung mbok pilih ugi bisanya pakai bahasa Indonesia sehingga ini campur-campur ya. Bahasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi pertama adalah bahagiannya orang berpuasa, ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang berpuasa ini akan meraih dua kegembiraan. Ya, gembira karena berbuka puasa atau berhari raya dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah sing pertama wong puasa niku seneng karena mangke maghrib niki nggih pun angsal dahar malih nggih asal maem niku dadi sehari wau nggih siang wau sampun nahan mboten dahar pinten jam niku nggih pun lumayan sehingga weteng niku senenge nggih nek cukup isine wonten ada makanannya ya sehingga yang ditunggu oleh perut adalah makanan sudah menunggu dari pagi sampai sore kemudian nanti sore boleh makan itu tentu semua akan senang sekali meskipun senangnya kita sebetulnya ya karena diberi izin lagi oleh Allah Taala gitu boleh makan tapi makan nanti sore untuk kita semua belajar gitu ini mudah-mudahan tetap enak meskipun maemnya sederhana aja seperti yang di Pondok Sokaraja ini ada berapa ratus orang itu ya dari alhamdulillah banyak sekali kelihatan dari sekarang saja sudah bahagia aja nanti dibuka puasa juga akan bahagia lagi padahal bukannya dengan makanan yang sederhana aja nanti insya Allah makannya karena sedang suluk tidak boleh makan daging tidak boleh makan ikan ya makannya hanya sederhana tapi tetap akan terasa bahagianya mudah-mudahan tidak seperti yang di kota-kota ini yang sekarang yang ramai di kota-kota biasanya menjelang puasa menjelang buka banyak sekali yang jualan makanan yang enak-enak semuanya enak-enak semua bahkan berlomba-lomba yang mahal-mahalan malah ada juga di beberapa masjid di kota ini sudah ada daftarnya gitu. Nanti Ramadan hari ke-1 menunya tongseng hari kedua sate ya hari ketiga bistik malah ya gitu. Pondok Sokaraja apa tahu bistik ya mungkin tidak tahu bistik ada yang enak-enak tapi kita khususipun para kiai punyai wonten Sokaraja nanti makannya sederhana tidak daging tidak ikan tapi akan tetap terasa gembira rasa enak ya karena gembiranya adalah alhamdulillah diberi berkah sakit mensyukuri nikmat Allah Taala sedang melaksanakan puasa yaitu menahan tidak makan, tidak minum, ya tidak hubungan suami istri, bahkan makannya pun makan sederhana karena begitu gembiranya untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala. Karena tujuan puasa juga terutama adalah untuk mereksa hawa nafsu, ya. Sehingga bagian dari buka pun ya kita akan berbahagia kalau bukanya tidak enak-enak ya. Bukanya sederhana karena buka enak-enak itu juga bisa nanti segera memancing hawa nafsu lagi. Ya. Tapi kalau dari sederhana ini insya Allah akan lebih terjaga. Begitu, jadi nanti insya Allah akan bahagia di waktu buka puasa.
kemudian akan berbahagia lagi insya Allah besok di hari raya ya, hari raya Idul Fitri. Di raya Idul Fitri juga nanti ini ada gambarnya kupat ya, biasanya sudah siap-siap ketupat. Nah ini juga bahagia lagi, ada ketupat, ada baju baru. Nah ini kebahagiaan lagi bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, ini kegembiraan yang paling tinggi ya, yang paling kita ajeng-ajeng, yang paling kita harapkan, yaitu gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi kegembiraan yang paling tinggi adalah jika kita diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini seperti kalau mau bertemu dengan Pak Presiden aja ya, mau bertemu dengan Pak Presiden biasanya khusus nih, harus dengan undangan, harus ada undangannya, harus orang-orang tertentu saja yang boleh ketemu gitu dengan Presiden. Nah ini puasa juga seperti undangan ini. Jadi semoga kita mendapatkan undangan supaya diperbolehkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, semoga kita akan senang begitu bahagianya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dan semoga puasa kita diterima. Nah, bagaimana supaya puasa ini bisa diterima? Monggo kita ngaos ilmunipun nggih. Mangke wonten Kyai Husin badhe njelasaken syariatipun, syarat-syaratipun puasa nggih supados puasanipun saged sempurna sesaesanipun supados dipun tampi dening Allah Ta'ala. Nah, lajeng menika di hadis ing Kanjeng Nabi iki innas shauma amanah falyahfad ahadukum amanatahu. Ingkang atosipun puasa adalah amanah. Hendaknya setiap manusia menunaikan amanahnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dados amanah itu, dados puasa itu adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya tugas atau perintah. Jadi biasanya napa kita mireng menawi teng TV pelantikan pejabat ya, dados Pak Camat, napa Pak Bupati. Nah, biasanya semoga amanah dalam menjalankan tugas. Nah, ini apa artinya amanah? Amanah adalah menjalankan tugas sesuai dengan yang ditugaskan. Seperti jadi Pak Bupati misalkan, ini tugasnya apa? Tugasnya adalah membangun kabupatennya ya, membangun jalan, membangun jembatan. Nah, ini maka jika ada dana dari pemerintah itu digunakan sesuai dengan perintahnya. Ini uang untuk membangun jalan. Nah, jika itu disalurkan untuk membangun jalan betul, itu namanya amanah. Tapi kalau ini uang untuk membangun jalan, tapi diuntet apa bahasa sekarajanya? Diambil sebagian untuk beli mobil sendiri atau untuk beli rumah sendiri, itu namanya tidak amanah. Jika tidak amanah, apa yang terjadi? Yaitu nanti akan diperiksa teng KPK atau diperiksa oleh kejaksaan, kepolisian. Akhirnya kalau ketahuan dihukum. Nah, ini jadi sanksinya orang yang tidak amanah di dunia saja seperti itu. Nah, bila puasa ugi mekaten. Puasa ini perintah, jadi amanah saking Allah Ta'ala kangge tiyang ingkang beriman supados puasa nika perintahipun kados wonten surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus menika perintah kangge tiyang-tiyang ingkang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu kewajiban. Namanya kewajiban harus dilaksanakan. Kalau kita berpuasa mendapat pahala, kalau tidak puasa karena tanpa alasan, maka
Kalau sudah sepuh, tidak kuat, sakit, perempuan yang sedang haid, melahirkan, itu memang boleh tidak puasa, gitu nanti dijelaskan Kiai Hasim. Tapi kalau yang sehat, yang mampu, itu wajib harus puasa. Kita harus puasa. Kalau mampu dan wajib kok tidak dijalankan, itu dosa. Nah, karena ini wajib, ini amanah. Nah, seperti tadi, jika kon puasa, kok mboten puasa, ya dihukum ini, anten hukuman pun. Nah, mila monggo kita makai ngaos niki supados puasane sesaesaenipun nggih makai puasa ten tingkat-tingkatanipun nggih Kyai Fauzan nggih. Nah, nanti kalau ada yang salah saya dibetulkan ya ini. Itu. Nah, puasa itu nanti ada tingkat-tingkatannya, ada puasa biasa menahan lapar dan haus nggih. Wonten puasa khusus, puasa super khusus. Nah, ini kita ingin puasanya ya kalau bisa minimal yang khusus nggih. Ampun puasa biasa tok cuma nahan makan, cuma nahan tidak makan, tidak minum, karena jika melakukan hal-hal yang tidak baik yang merusak puasa nanti percuma nggih. Asale tidak makan dan tidak minum. Nah, sehingga kita akan ngaji bagaimana supaya puasanya ini sebaik-baiknya ya, sebatas ngertos ilmunya. Nah, ya niki ternyata puasa niku saking manusia pertama nggih sampun puasa saking Nabi Adam alaihissalam ini juga sudah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Jadi puasa niku bukan sanes namung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Nanging sampun saking zaman Nabi Adam ternyata sampun nglampahi puasa nggih Nabi Adam. Lajeng Nabi Ibrahim ugi nalika hendak mendapatkan wahyu. Kemudian Nabi Yunus ini juga puasa ketika berada di dalam perut ikan paus. Waktu itu Nabi Yunus dilempar di laut terus masuk ke perut ikan paus. Lajeng di dalam perut ikan paus itu dipuasa dan akhirnya dikeluarkan dari perut ikan. Nabi Musa alaihissalam juga sudah berpuasa selama 40 hari dalam persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berpuasa dengan cara sehari puasa, sehari tidak, nggih. Selang-seling puasa. Dan ini puasa sing sae sanget nggih, ingkang ugi dipun sunahaken dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari pelajaran ini puasa itu sudah dari Nabi Adam, kemudian puasa dilakukan ketika para nabi ingin mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, ingin mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk. Nah, mila monggo kita puasa ini juga kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua hajat kita, ya keinginan cita-cita baik kita itu dipermudah dan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bulan puasa ini ketika puasa, mari kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala semua permintaan yang baik-baik ya. Monggo kepengin dipun paringi iman Islam terutama di akhir hayat kita, minta diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mohon kepada Allah Ta'ala diberi keturunan putra-putri ingkang soleh-solehah, mohon kepada Allah supaya dijembarkan rezekinya, supaya diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang halal dan thayyiban. Ini waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat baik untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas setengah ngelih nggih, napa maling pas ngelih lan seneng nggih, raos alhamdulillah ya Allah, kula ikhlas, kula remen banget ngelih namung nderek dawuhipun Allah Ta'ala. Pas ngerasakan iman, pas ketika kita sedang bisa merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Allah, ya begitu
begitu takwanya, begitu nurutnya ya. Ini disuruh puasa, disuruh tidak makan, tidak minum, padahal rasanya bagaimana di perut nih, pas puasa tadi jam pinten biasa nih, kalau sok-sokan esok-esok jam 8 rasa wetenge wis ana ngelih temen nggih. Sok-sokan awan nih, sok-sokan sore nih nggih. Ananging itu tadi wajar jika masing-masing kekuatannya beda-beda ya. Wonten sing kula sih ora kerasa apa-apa, sehat alhamdulillah. Tapi ada yang aku ora biasa puasa jen durung biasa dirasane wetenge jan ngelih temen. Jane aku maem ya bisa gini cukup. Tinggal ambil 1 piring nasi terus umpetan ya, makan orang ono sing weruh. Atau punya uang banyak, duit akeh kok bisa tuku makanan yang enak-enak kok kudu ditahan nih. Nah, ini ketika ada rasa-rasa hawa nafsu seperti itu, kepingin makan, merasa punya uang, tapi kok tidak kita lakukan, saya lapar makan ya bisa, tapi ora bakal lah, mboten bakal arep njukut. Aku lebih seneng rasakan, saya rasakan saja laparnya ini lillahi ta'ala, hanya karena menuruti perintah Allah Ta'ala supaya berpuasa, supaya tidak memasukkan barang sesuatu segala makanan ke dalam perut niki kenging apa mboten sanes namung lillahi ta'ala. Sawekti pendawuh Allah Ta'ala supados tidak makan ya wis mboten maem gitu. Mbok rasane ora kepenak tetep seneng ngene. Saged mboten ora kepenak kok seneng nggih, insyaallah latihane kita sedaya ikhwan thariqah mungkin saged bisa merasakan seneng meskipun ora kepenak. Nggih, benar. Agar lajeng bagi yang sedang diberi cobaan, diberi kesulitan, ini seperti Nabi Yunus ya. Yang diberi kesulitan ditelan ikan paus, kayak parasane nggih di dalam perut ikan paus. Kayaknya ya peteng banget nggih, orang nggak warek maning nggih. Peteng banget. Ananging Nabi Yunus selalu takwa pada Allah Ta'ala. Namun nyuwun ngapura istighfar kepada Allah Ta'ala akibat salah-salahanipun. Lajeng karena istighfaripun, nyuwun ngapuntenipun dan takwanya, maka Nabi Yunus dikeluarkan lagi dari perut ikan dan menjadi lebih baik lagi takwanya pada Allah Ta'ala. Ini juga mudah-mudahan hikmah puasa kita semua setelah bulan Ramadan ini, nanti di bulan Syawal takwanya meningkat. Jadi terus dirasakan langalakum tatakun. Artinya mudah-mudahan seterusnya takwa seterusnya. Tidak hanya di bulan puasa ini saja takwanya, tapi justru sesudah Ramadan takwanya terus meningkat. Allahumma amin ya. Kemudian. Nah, nanti belajar dari Gus Hasin syariatnya puasa atau fikihnya puasa. Kemarin tulung ipun ngaos niki Kamis wingi alhamdulillah sampun dimulai nggih. Niku Gus Hasin mucal syarat syariatipun aturan-aturan puasa. Artinya puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi ngeluh amane imsak lah, mulai imsak pun mboten dahar, mboten ngunjuk, tidak hubungan suami istri. Kemudian juga niat, jangan lupa niatnya. Kemudian sampai matahari terbenam utawi dugi maghrib. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan. Ini diparingi ilmune nggih pripun Kyai Hasin niki akan golek ngapalaken dari wajah ini ada dari 5 lubang yang harus dijaga, tidak boleh memasukkan segala sesuatu ke mulut, hidung, telinga, alat buang air kecil, alat buang air besar, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, keluar mani dengan sengaja, hilang akal, haid, melahirkan, murtad, itu akan menyebabkan batal puasanya. Ada juga orang yang boleh tidak puasa, ini karena agama Islam itu tidak memperberat orang yang tidak mampu, itu sangat sangat.
Jadi ada juga orang yang boleh tidak puasa, yaitu orang gila atau edan, anak kecil, orang sakit, sakit, angsa untuk puasa. Orang tua sepuh banget, perempuan yang haid, nifas, hamil, menyusui, musafir. Niki nggih wonten aturane nggih, wonten aturane malih. Lajeng wajib niat niku ampun kesupen niat nggih saben dalu utawi sedherenge fajar shadiq. Nah, selain belajar fikihnya, aturan-aturan lahirnya, begitu. Ini juga ternyata ada hal-hal yang bisa merusak puasa, gitu. Jadi puasa itu atau puasa itu sebenarnya tidak hanya tidak boleh makan dan minum, tidak boleh hubungan suami istri, tapi Kanjeng Nabi ternyata maringi pangandikan ugi wonten niki wonten hadis kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi nek wau terus puasa niku sing penting mboten makan tidak minum ya. Nah, sudah tidak makan tidak minum kok tidak dapat apa-apa gitu. Nah, ini ternyata berarti ada syarat lainnya. Nah, di sini di hadis yang lain Kanjeng Nabi perhatikan paling sabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tetapi fitnah, malah mengamalkan, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ditahan. Di hadis malih, puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak. Jika seorang memakainya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sungguh aku sedang puasa. Jadi ini tambahan lagi bahwa supaya puasanya diterima, itu ini. Jangan fitnah, jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak, jangan marah. Niki awalane anggota badan apa nggih? Fitnah, berkata kotor, teriak-teriak, marah. Lisan nggih, lisan nih. Nah, ini kemudian makanya kita khususipun yang sedang pada suluk, alhamdulillah itu setiap malam suruh Tuhan ya, nomor 1 kudu meneng ing lesane nggih. Nah, mudah-mudahan sudah punya modal itu. Amalan thariqah sudah diingatkan atau sudah terbiasa ngereksa lisan. Nih. Jadi mudah-mudahan pun madan hati-hatilah niki. Jangan sampai berkata yang fitnah, jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak, jangan marah. Nah, ini pada hakikatnya semua anggota badan, tidak hanya lidah. Nanti telinga juga sama. Apa yang tidak boleh diucapkan, tidak boleh didengar. Jadi kalau ada orang yang fitnah, wonten sing ngrasani, kupingnya ampun jangan digunakan untuk mendengarkan ya. Karena yang mengucapkan dan mendengarkan bareng-bareng itu dosanya ini. Jadi kalau ada orang yang ngajak-ngajak, ini, tahu nggak? Itu ya Pak Lurah itu ya dapat uang segini bla 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 ya, terus mau fitnah, puasa-puasa disampaikan aja. Sungguh aku sedang puasa, ditinggal mawon apa di rumah kakak. Jadi karena yang mendengarkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan itu sama saja nih. Nah, jadi kalau kupingnya juga puasa, sama mata juga puasa nih. Jadi semua anggota badannya ini puasa. Itu teng wajah mawon wonten pinten iki. Kita saged ningali nggih wonten layar teng ngarep HP napa ngarep komputer nggih. Niki kula ningali wajah kula dhewek mawon. Ternyata wonten lisan, wonten kuping, wonten mripat, wonten irung, wonten tangan. Nah, sedaya semuanya ini harus dijaga, jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam di seperti malah ini bagi-bagi kali kayak gosin. Nah, kemudian juga ternyata puasa itu ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali.
Ini ada namanya puasa umum, puasa khusus, dan super khusus. Puasa umum itu tadi, yaitu puasa yang menahan perut dan kemaluan dari kebutuhan syahwat. Sedangkan puasa khusus adalah menahan anggota badan yang lain, namanya pendengaran, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh dari semua dosa. Puasa super khusus, niku pun puasa hati nih. Hati itu mboten gadah kerentek, tidak mempunyai terbesit, tidak terbesit, tidak ada kerentek, tidak ada keinginan untuk memikirkan dunia. Jadi hati hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatan yang berat sekali nggih, mulanya yang ketiga ini tingkatannya para nabi, rasul, siddiqin dan muqarrabin. Tetapi kita pengamal thariqah belajar ingin juga puasa hati gitu. Kita semua di thariqah alhamdulillah supaya memejamkan mata, dingkluk melihat hati kita ini adalah supaya dalam rangka untuk membersihkan hati, supaya di hati supaya di hati itu dihilangkan sifat-sifat yang tidak baik, supaya hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tak maksudi nyuwun hati ini selalu diawasi, mudah-mudahan banyak ingatnya pada Allah. Tapi namanya kita manusia biasa, wajar, tentu bukan tingkatannya para nabi dan rasul, tapi paling tidak dengan amalan thariqah kita banyak melihat hati kita, ini akan lebih terjaga. Usahakan hati tidak banyak keinginan untuk berbuat maksiat atau hal hina. Puasa khusus dan kemudian ini pun ya atas pun macam kancah dari kantesan Kiai Basin ini insya Allah makai materi ini pun di share nih di makai sakit di walos ya. Jadi mungkin intinya ya intinya pun kita manfaatkan puasa ini sebaik-baiknya, mari pahalanya besar sekali ini, khusus untuk konten hadis. Setiap amalan anak Adam ada pahalanya, kecuali puasa untuk akulah yang ada. Dan cara puasa itu Allah langsung piyambak ya yang akan memberi pahala. Jadi sangat besar pahalanya, berlipat gandanya. Kemudian di sini juga jangan sampai ini konten hadis pun baru saja Jibril berkata dulu, Allah melaknat orang yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, diamini tengah Nabi. Jangan sampai sama sekali tidak mendapatkan hasilnya puasa ya. Sudah diberi kesempatan 30 hari, ya ada beberapa hari yang nyantol sebaik-baiknya supaya mendapatkan berkahnya puasa. Kemudian bagi yang suluk, alhamdulillah itu suluk ini sedang meninggalkan rumah ke tempat sulukan untuk 10 hari kebanyakan antar sing 20 hari ada yang 40 hari. Ini apa yang dilakukan orang suluk maunya teman yang sama-sama sedang meningkatkan ibadah, sedang latihan prihatin, dahar sederhana, tidak melihat TV, ngurangi HP, beribadah sebaik-baiknya, terutama sholat jamaah, sholat sunnah, zikir, membersihkan hati. Ini kalau cuma zikir, kapan-kapan kita lanjutkan kembali. Kita nyuwun mudah-mudahan dengan zikir kita dipun paringi hidayah dari Allah Ta'ala. Karena hidayah Allah itu boten mati murup terus jane niku kaya matahari niku napa nek bengi mati mboten jane murup terus tapi bumine bae sing muter dadi dhewek ketutupan sisi liyane dadi mboten ketingal. Ati nggih ngoten jane hidayah saking Allah Ta'ala itu selalu bersinar di hati kita, tapi kita sendiri yang tidak melihat ketutup. Makanya kita selalu berdoa khususnya yang sedang suluk,
tiap pagi itu berdoa alhamdulillahilladzi nawara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dolan. Ini selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan selalu diterangi hati ini pun ya, sepadas padang. Kalau hatinya terang, maka semuanya akan baik. Ya. Niatnya baik, hatinya baik, perasaannya baik, pikirannya baik, perbuatannya akan baik. Allahumma amin. Makaten, jadi ini monggo manfaatkan khususipun yang sedang suluk, puasa pas suluk nih, artinya di rumah mungkin dados langkung tampil langsung penghormat hatinya bisa terang. Kalau hatinya terang, pikirannya juga terang ya. Ini jadi nonton gambarnya hati berhubungan dengan pikiran ya. Ini karena pikiran itu jadi mikiraken apa sing ngoten di hati ya. Mulane atine niku dikiri Allah. Banyak diri akan mempunyai niat-niat yang baik, akan meningkat takwanya, akan hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan, jika salah istighfar, minta ampun, kemudian niat berbuat baik, maka niatnya baik, ini akan diproses di pikiran, akan berbuat apa saja yang baik, nanti perbuatannya akan baik. Maka niat penting banget ya, maka ditata niatipun, monggo diniati wonten bulan puasa niki niati kepengen jadi orang yang lebih baik, diniati puasanya juga baik, semoga bisa menjalankan semua syarat-syarat dari puasa ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh. Ini kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan ini kados hembusan angin. Jadi senang banget amal soleh, senang banget sedekah. Ini alhamdulillah kali menyampaikan ini alhamdulillah kula mboten kaget itu dari Pesai ada orang terusipun dari Malaysia atau dari mana ya itu sedekah di masjid banyak sekali ya. Berapa ya kemarin itu 60 juta 60 juta alhamdulillah. Wa amma binikmatika rabbika fadis nih. Wa amma binikmati rabbika fadis. Niku menawi dipun paringi nikmat supaya diumumkan niki. Artinya kangge napa? Supados ngerasakan nglairaken raos syukur dipun paringi sedekah niku amanahipun supados kangge keperluan masjid, pembangunan masjid nggih. Wingi sing nampi kusoyi, lajeng wingi kusoyi nggih pun kula niki pripun akeh banget. Terus kula nggih wae di parloro sing 30 mlebu rekening Faizin sing 30 juta mlebu rekeningku insyaallah ben aman, tapi kuwi ya butuh pokoknya harus digunakan sesuai dengan amanahnya. Nah, ini alhamdulillah, monggo ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Niki saudara kita saking Malaysia, niku dermawan banget, Pak, kathah banget. Apa karena sugih-sugih, mungkin ya, mungkin kita sedaya saged nyontoh ini diberi kesenangan untuk mau bersedekah. Lan kita doakan kangge napa penyanyi nika ingkang sedekah mungkin paringi umur panjang, paringi sehat, lan pun paringi tikel-tikel napa ganjaran itu sayang Allah Subhanahu wa taala. Nika kangge latihan supaya kita kula niki kali mengumumkan supaya latihan transparan niki alhamdulillah untuk sekarang janten Kiai Kusoyi, wonten Kiai Agus, Kiai Dullah, Kiai Rahmat, sedaya Kiai niku sami amanah sangat niki pas amanah nggih malah bukan amanah maning dipun paringi yakto wutuh nggih niku genep akan digunakan sesuai dengan amanahnya. Ora diutet ya iya. Wingi ora. Ini wutuh kudu dijaga wutuh gunakan sesuai dengan amanahnya. Nah, ini untuk pelajaran kita bersama, khususnya untuk saya sendiri juga. Ya. Mengatakan dari saya, sebelum kita akhiri, monggo kita was Fatihah, ya, kita kirimkan, monggo kalau kesupen, monggo kita kirimkan Fatihah, terutama kami kesupen kita yang atas bulan Rajab, nopo Rajab ini, ya Mujahin, Samul Sedo, Ajeng Kiai Lampung siapa ya? Wardan, Mbah Wardan. Pak Wardan, Kiai Wardan. Terus nama maning kayaknya ya, kesupen teman. Apa Romo Ki Fadil? Ki Fadil nggih, Ki Fadil. Nggih, para kesuwen kita sedaya kita ini wonten
wonten wekdal ingkang sae sanget nggih ibarat asar wonten bulan Ramadan mugi dipun tiketilaken ganjaran Gusti Allah. Kita kirimaken kangge tiang sepuh kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya mangatan saking kula iki seneng sangat. Mudah-mudahan niki bacanya campur-campur ya, mboten bingungi. Kula soalnya mboten bingung karena ada yang minta bahasa Indonesia tapi banyak yang bisanya bahasa Jawa nggih. Aduh, pripun to. Makaten nyuwun pangapunten bilih wonten lepan-lepatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Guru Kiai Haji Raden Insinyur Thariq Arif Husewan yang telah memberikan wejangan-wejangan mauidhah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan Jamiyah Thariqah An-Naqsabedah Al-Amujadul Khalidiyah Pusat Sokaraja. Menginjak acara selanjutnya, waktu kurang 30 menit menjelang berbuka puasa, kami persilakan pengajian dari Kiai Haji Ghozin Asyafi, Ketua MUI Lakbok. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Amma ba'du, samahatil karim ibnil karim sayyidi wa murabbi arwahina wa muaddibi ahwalina wa mungdimi af'alina Romo Kiai Haji Raden Insinyur Thariq Gustiwan MM MSCE Mursyiduna fit Thariqah An-Naqsabandiyah Al-Mujadidiyah Al-Khalidiyah Sokarja Markas, yang telah sama-sama kita mendengarkan tausiahnya laksana menemukan air Zam-Zam di gurun Sahara. Qauluhu kafa bina mu'idho. Apa yang telah beliau sampaikan sudah sangat cukup sebagai bekal kehidupan kita menghadapi bulan penuh berkah, di mana beliau telah menyampaikan saum sufistik yang sangat diperlukan oleh para jamaah apalagi yang sedang suluk. Kepada para senior kami sekaligus gurunda kami hadir di Zoom, kalau tidak salah Romo Kiai Agus Irham Kusoi, kemudian Romo Kiai Haji Samsul Qadri, Pondok Pesulukan Sokaraja yang dihadiri oleh ratusan, alhamdulillah, Pesulukan Lampung, Mas Kiai Rohmat, Mas Kiai Muhammad Alam, Heru Nugroho, Mulyani, Anas Subhan, Doyo Poro Kiai niki, Agus Triono, Mas Tutik Hidayat saking Yogyakarta, Ahmad Fauzan saking Pesulukan Lampung, wonten Kiai Mahfudin menawi mboten lepat nggih, mantan bupati 2 periode. Selamat, mugi apa yang telah dijalankan merupakan pengabdian dan kebaktian yang bernilai ibadah. Romo Kiai Zaini, Romo Kiai Zainal selaku pemimpin Badal Suluk saking Sokaraja cabang Lampung. Di bulan yang Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk penerang di dalam kehidupan kita di semua level. Wau sampun dipun sanjangaken kalian Romo bahwa di bulan yang mulia ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Tidak boleh tidak, kecuali yang uzur.
Sampai-sampai di dalam fikih disebutkan mantaroka sauman, mantaroka yauman min Ramadana. Barang siapa yang meninggalkan satu hari di dalam bulan Ramadan dengan iftar, sengaja tidak ada uzur, berbuka puasa atau tidak puasa dengan uzur, maka satu hari itu tidak akan bisa dikodok dalam mengkodok setahun. Artinya satu hari walaupun dikodok setahun dosanya tidak hilang, tapi kalau tuntutannya hilang karena dia sengaja tanpa udzur untuk meninggalkan saum. Kesempatan pada sore menjelang buka ini melanjutkan materi yaitu uzur yang boleh meninggalkan tidak puasa. Kemarin saya pribadi telah memberikan kunci bahwa kunci batalnya puasa ada 3, mulut, bawah perut, kemudian kalut. Untuk uzur puasa atau orang yang boleh tidak puasa, kuncinya ada 5. Insya Allah ini juga mudah. Yang pertama kita pegang jidat atau batuk, kata kuncinya. Yang kedua pegang perut. Yang ketiga pegang bawah perut. Kemudian yang keempat tidak kuat. Yang kelima berangkat. Saya ulangi, dimulai dari jidat, bahasa Inggrisnya batuk. Kemudian perut, bawah perut, tak kuat, berangkat. Tapi karena waktu yang sangat singkat, mungkin hanya satu yang kita uraikan dari simbol bolehnya tidak puasa, yaitu yang pertama, batuk atau jidat menandakan akal bahwa ini ada poin daripada kunci batuk atau giginya. Yang pertama anak kecil, kemudian yang kedua orang gila, di mana anak kecil dan orang gila ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Di mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan rufingal qalamu an salasatin nganina imi hatta staiqodo hatta yastaiqodo wa anis sobi hatta tahtalima wa anil majnuni hatta yakila atau yafiqo. Rufingal kolam, diangkat sebuah kolam, artinya hukum, tidak terkena hukum. Salah satu ada 3. Yang pertama orang tidur sampai ia bangun. Kemudian anak kecil sampai ia dewasa atau balik. Yang ketiga orang gila sampai ia sehat. Anak kecil dan orang gila ini bagian-bagian orang yang boleh tidak meninggalkan, boleh meninggalkan puasa atau tidak puasa. Akan tetapi merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Wajib bagi orang tuanya untuk mengajari. Betul anak kecil tidak diwajibkan puasa, tapi orang tuanya wajib mengajari. Maka harus diajari. Diajak sahur, ayo nak sahur, besok kita puasa. Walaupun di pagi harinya jam 10 minta makan, tidak apa-apa. Ini adalah bagian untuk menggugurkan perintah terhadap orang tua. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, murru auladakum bis-sholah. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna usabnin, dalam posisi anak-anak kita berumur 7 tahun. Ulama-ulama mengkiaskan kewajiban-kewajiban aini yang bukan puasa, yang bukan sholat, mohon maaf, yang bukan sholat, seperti puasa, menutup aurat, bergaulan, membaca Fatihah, mengajari Al-Quran. Ini adalah kewajiban-kewajiban orang tua terhadap didikan yang harus diberikan kepada anaknya. Jadi mohon kepada orang tua harus disampaikan kepada anaknya secara benar agar anak-anak kita mulai berlatih.
Karena ini merupakan sebuah kewajiban, dan definisi kewajiban apabila dilaksanakan mendapatkan pahala atau diganjar, dan jika ditinggalkan maka akan dihajar atau mendapatkan dosa. Lah, anak kecil yang tidak berkewajiban puasa ini tidak ada sanksinya. Lawala atau no kofi, no tidak, kodo, fidyah. Kelak saat ia telah dewasa, dirinya telah berumur 15 tahun, atau 9 tahun bagi wanita telah mengeluarkan darah haid, atau 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah pernah mimpi basah, mimpi mengeluarkan mani, ya, atau mimpi hubungan seksual kemudian keluar mani, atau mungkin ditafsirkan dengan tafsiran sekarang, anak-anak kecil yang sudah jatuh cinta, itu tanda mereka sudah balik. Kalau kelak mereka sudah balik, maka anak itu tidak dituntut untuk melaksanakan qada puasa, di mana dia telah sampai kepada bulan Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan puasa karena ada uzur. Faman sahida minkumus syahra falyasum. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 184 ada, ya, di 184-nya ya. Apa 185? Kalau tidak 184, 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menemukan bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka hendaknya berpuasa. Dan ini adalah perintah puasa tahapan yang terakhir. Di mana tahapan pertama, tahapan kedua adalah bagian-bagian tadi yang disampaikan oleh Romo, kama kutiba alal ladzina min qablikum, baginda Nabi pernah puasa seperti nabi-nabi dahulu. Seperti puasa yang dilaksanakan dalam 1 bulan 3 kali yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Nabi juga pernah melaksanakan puasa Asyura yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian di tahun 2 Hijriah, baginda Nabi menerima sebuah perintah yang tidak boleh ditawar lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dari jidat atau baduk ini ada satu lagi, yaitu orang gila. Bagaimana hukumnya orang gila? Apakah orang gila wajib puasa? Tidak. Apakah orang gila harus diajari? Tidak. Yang harus diajari adalah anak kecil, bagian pendidikan sebelum sekolah. Sedangkan orang gila yang tidak punya harapan, ya, orang gila ini kan diajari walaupun berbagai ajaran, mestinya dengan otak yang tertutup atau hilang ini tidak bisa menerima pelajaran. Maka orang gila tidak usah diajari, dibiarkan. Lalu sanksinya bagaimana? Orang gila jika memang gilanya disengaja, ada unsur kesengajaan. Saya tidak bisa menanalogikan bagaimana orang gila itu dengan sengaja ia ingin gila. Mungkin barangkali pulang ke rumah, istrinya marah-marah terus-menerus, anaknya juga banyak tuntutan, sehingga dia menjedotkan jidatnya atau mentubrukkan kepalanya ke sebuah tembok agar dia gila, dan akhirnya gila beneran. Maka saat kegilaannya ini sembuh, dia dituntut untuk melaksanakan qada saja dan tidak dituntut fidyah. Akan tetapi jika memang gila ini adalah kehendak Allah, berarti bukan salahnya. Kalau bukan salahnya, maka fikih mengatakan la qada'a wala fidyata. Tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang berada di Peselukan dan sedaya paroki yang ada di Zoom, apakah kita wajib puasa? Kalau kita anak kecil, tentunya bukan. Maka anak kecil itu tidak puasa. Berarti kita bukan termasuk orang yang tidak boleh iftar di bulan puasa dalam poin anak kecil. Yang kedua, orang gila. Orang gila tidak puasa dan juga tidak berdosa.
Maka kalau kita kepengen tidak puasa dan statusnya kita tidak berdosa, maka jadilah kita orang. Itu saja barangkali. Kalau memang masih ada waktu, sesi pertanyaan akan lebih baik. Mungkin ada saran yang harus disampaikan kepada mursidina, romo guru, ataupun sharing di antara kita. Kebetulan yang hadir ikut Zoom banyak gurunda-gurunda kita, senior-senior di dalam penata kalbu untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Kiai Haji Husin Asy-Syafi'i dari Lakbok, Jawa Barat. Menginjak acara selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 40-an menit untuk kita menginjak acara sesi tanya jawab. Tanya siapa? Untuk monggo. sesi tanya jawab. Ngacung, tangane, sing nang Untuk yang mau tanya jawab, kami persilahkan tiga dulu. Kami beri waktu 10 menit dulu. Yang pertama, Mas Kiai Rohmat Lampung. Bentar, ya sudah terdaftar Kiai Rohmat. Terus 2 lagi. Baru Kiai Rohmat dari Lampung. Terus mana lagi yang mau tanya, silakan monggo. Kiai Haji Mawardi. Bentar. Kiai Haji Mawardi. Saking Pondok Sokaraja niku monggo. Pondok Sokaraja wonten ingkang badhe bertanya tiang estri acungkan jari ada enggak? Kiai Haji Nahrawi badhe bertanya. Oke, Kiai Nahrawi nggih monggo. Belum ada, monggo dari yang lain yang di Zoom. Ada enggak selain Kiai Rohmat dari Lampung dan Kiai Mawardi dari Lakbok? L2 Lampung dan Lakbok. Belum ada ya? Oke, karena belum ada, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Monggo Kiai Rohmat dari Lampung. Dan ngakunik Kias Mumi yang dari Jamban. Bentar, suaranya Lampung mau tanyakan sama Rahmat dulu. Monggo, mulai nih, Pak. Selukan langsung aja ini. Ada permasalahan yaitu berkaitan dengan awal bulan Ramadan. Yang pertama berangkatnya hari Sabtu Ramadan. Yang kedua hari Minggu, yaitu menunggu keputusan dari pemerintah. Jadi bagaimana yang suluk pertama pada hari Sabtu itu pulangnya dari apa, dan yang kedua berangkatnya hari Minggu itu minta izin kepada Rama Guru agar disamakan pulangnya dan sekaligus minta ridhonya. Itu aja. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cek. Terima kasih kepada penanya dari Lampung, tadi tidak jelas suaranya, dari Kiai Sinten yang sedang suluk di Lampung. Alhamdulillah. Kiai Mahfudin. Oke, Kiai Mahfudin, alhamdulillah. Oh, ini kok Kiai Mahfudin, salah lagi. Oke, dilanjut pertanyaannya kedua dari Kiai Haji Mawardi dulu, nanti kita tanggapi bersama. Monggo, Kiai Haji Mawardi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmu Arja Kecamatan Pakbok. Akan saya sampaikan pertanyaan saya kepada para masyarakat umumnya. Bagaimana tadi Al-Mukarram Gus Qazdin As-Sefi telah menerangkan hal-hal yang kaitannya dengan puasa. Di antaranya wajib qadha, yang tidak ada yang membayar fidyah. Yang saya tanyakan di sini adalah apa perbedaan kifarat dan kalimat yang sekali lagi apa perbedaan kalimat kifarat. Yang kedua, di sini saya akan menanyakan apa perbedaan kalimat qiyam dan saum. Sekali lagi, apa perbedaan kalimat qiyam dan saum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ki Haji Mawardi dari Lakwot. Ya, Asmi. Kiai Asmi. Oke, Asmui sanes Ki Mawardi awan jijik. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Kiai Mahfudin Pesulukan Lampung. Monggo kepada Romo Guru memberikan pandangan mengenai perbedaan ini awal siam masuk suluknya, ada yang datang hari Jumat dan ada yang datang hari Sabtu. Itu minta ridhonya Romo Guru agar nanti pulangnya bisa bersama. Monggo kepada Romo Guru, waktu kami persilahkan. Ya, teman-teman. Alhamdulillah, pertanyaan dari Kiai Mahfudin ya. Terkait dengan suluk, karena ada yang datang hari Sabtu, ada yang kalau hari Sabtu berarti datangnya hari Jumat ya, Jumat sore ya. Mulainya Sabtu, ada yang mulainya Ahad ya. Nah, kalau ada yang mulainya Sabtu dan mulainya Ahad, kemudian kepingin pulangnya bareng, ya ikut yang apa kira-kira Ahad ya. Nah, kalau ikut yang Sabtu, yang Ahad ya dapatnya cuma 9 hari nggih. Padahal persyaratan suluk dari Sokaraja sementara ini minimal 10 hari nggih. Sehingga ikut yang Ahad datangnya. Kalau Ahad berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya iya. Rabu pulangnya Rabu ya, hari Rabu baru pulang. Nah, ini mudah-mudahan yang datangnya Sabtu ikhlas lan malah senang tambah bonus 1 hari ya. Karena kalau yang datangnya Ahad nanti jadi kurang karena minimal 10 hari. Mengatakan kayak Mahfud kados pundi? Kayak Mahfudin. Insya Allah. Ini ku dereng mic-nya dereng dibuka, mic-nya belum dibuka. Masih pawang mic-nya. Ngatan Kiai Mahfudin. Sampun cukup jelas nggih. Mugi-mugi mawon sami paringi sabar, ikhlas lan tetep seneng nggih insyaallah. Nggih. Kiai Rahmat nggih. Kiai Zainal mboten rawuh Kiai Rahmat. Mboten rawuh. Niki Kiai Zaini Romo. Kados pundi? Kulo ini alhamdulillah. Kulo Zaini. Zaini. Alhamdulillah. Keterangan. Nggih. Anu suarane kok madanan nggih, bergema kurang jelas. Alhamdulillah ingkang suluk kathah ini Kiai Zaini nggih.
anu ekstrim ki mungkin berkah sih berkah. Alhamdulillah. Oke. Salam Kang Kiai Zainal Kiai Rahmat ya. Para peserta saya. Insyaallah. Alhamdulillah. Maka anu Kiai Kusaya maka dilajengaken. Terima kasih. Insya Allah sudah jelas nggih Kiai Mahfudin niku. Berarti mengikuti yang datang hari Sabtu datangnya, berarti yang mulai Minggu. Kalau kondurnya bareng berarti minta hari Rabu itu Kiai Mahfudin, Kiai Rahmat niku dipun jelasaken. Insya Allah jelas. Menginjak pertanyaan selanjutnya itu dari tadi Kiai Sinten dari Kiai Mawardi Lapok apa ya? Mawardi Lapok, yaitu tentang kifarat dan perbedaan qiyam dan siyam kalau tidak salah tadi kurang begitu jelas suaranya. Monggo kepada Gus Gozin untuk memberikan pencerahannya. Monggo. Matur nuwun Romo, nuwun Mas Kiai Irham Kusai atas keputusan pilih rawuh hari Sabtu diikut sertakan pulangnya beserta hari Ahad. Minimal punya nilai invest tambah ingkang kata. Kaping kali mugi-mugi kalebet dalam dawuh baginda Nabi majtama qaumun fi majlisin alladzi dzukirallah ila nazalat alaihi musakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa hafat humul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Dengan ikut serta ditambahi waktu, Allah berkenan menuangkan rahmat. Apalagi di Pesurukan Lampung juga ada rahmat. Di Pesurukan Sokaraja juga alhamdulillah ada rahmat. Mudah-mudahan Zoom meeting ini juga tidak terelakkan dari sebuah sabda baginda Nabi, seseorang yang berkumpul dalam satu majelis. Majelis kita adalah majelis malaikat yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh tempat, yang tidak disekat oleh dinding, tapi nyatanya kita bersatu. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan sakinah, memberikan rahmat, dan malaikat-malaikat menyertai kita. Yang paling penting, nama-nama kita disebut di sisi hamba Allah yang tidak punya dosa, itu para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang kedua mengenai tentang fidyah dan kafaroh, ini adalah sanksi bagi orang yang meninggalkan puasa. Kalau fidyah ini adalah tebusan atas tidak puasa tapi karena uzur. Misal lansia atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia tidak melaksanakan puasa karena uzur, maka dia diperkenankan untuk mengganti itu dengan fidyah. Berbeda dengan kafarot. Kafarot ini sebuah tebusan atau kewajiban yang dikarenakan tidak puasa tapi karena pelanggaran. Kasus contohnya, sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, celaka aku. Kata Nabi, kenapa? Aku waqa'tu fi imraati, ya, aku melaksanakan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, ya sudah, kalau demikian maka kamu merdekakan hamba. Jawabnya, saya tidak punya. Ya sudah, kalau nggak punya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, bagaimana 2 bulan berturut-turut? 1 bulan banyak orang yang berpuasa juga, saya kejeblos ke kamar istri. Yang ketiga, ya sudah, kalau kamu tidak bisa puasa berturut-turut, maka it'amut ta'am, it'amul masakin, it'amu sitina masakin. Kalau demikian, berikan makan atau yang disebut dengan kafarot kepada 60 fakir miskin. Kata beliau, saya tidak punya 60 fakir miskin ini. Kemudian baginda mengambil kurma, diberikan kepada beliau, ini berikan kepada orang-orang yang tidak punya di sana, orang yang tidak punya di sana.
Kata sahabat itu, ya Rasul, yang tidak punya itu saya di sana. Saya adalah paling komplotan melarat, bukan konglomerat. Saya orang yang paling tidak punya. Rasulullah sambil senyum, ya sudah untuk kamu saja. Ini maknanya bahwa kafarat itu adalah satu tebusan yang dilaksanakan karena ada pelanggaran tentunya dengan unsur kesengajaan. Kalau fidyah sama-sama tebusan tapi memang walaupun ada kesengajaan tapi uzur karena lansia, karena sakit ataupun karena menyusui dan hamil yang takut kepada anaknya saja. Kemudian yang kedua di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Definisi siam dan saum ini hampir sama, yaitu imsak ngan kuli muftirat, akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa siam ini adalah hanya mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau saum jangkauannya apa yang telah disampaikan oleh Romo Guru, yaitu saum sufistik, bukan hanya mencegah sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga mencegah dari sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran sangat solidaritas, karena kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini berbeda dengan mukminun. Saya analogikan, penyanyi itu beda dengan orang yang bernyanyi. Kalau penyanyi mahir, tapi kalau orang yang bernyanyi belum tentu mahir. Kalau mukminun berarti sudah senior, kalau alladzina amanu boleh senior, boleh junior. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, baik imanmu masih sedikit atau sudah banyak, masih tipis atau sudah tebal, masih junior ataupun senior, kutiba alaikumusyaum, dimaktubkan atau diwajibkan atasmu, yaitu berpuasa. Lah karena di sini iman yang masih kecil pun sudah diperintahkan untuk melaksanakan siam, maka kalimatnya walaupun puasamu itu baru bisa mengekang dari sesuatu yang membatalkan. Tapi tentunya ini adalah untuk umum para murid-murid yang sekarang sedang berjalan menuju ridho Allah yang disebut dengan suluk. Tentu puasa ini ditingkatkan kepada saum, yaitu bisa mengekang dari sesuatu yang membatalkan puasa. Minimal puasa khusus, maksimalnya adalah khususul khuas, apa yang telah disampaikan oleh Romo. Itu saja barangkali, mohon maaf, mungkin ada Romo Kiai Samsul yang mau nambahi ataupun masih banyak senior kita. Monggo. Kiai Samsul, Mbak Pilih, bisa paring pengantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijelaskan tentang masalah pupuh gitu loh. Kemarin yang membatalkan puasa itu tentang masalah pupuh pribadi. Itu kan masuk ke dalam lubang, tapi ternyata di tenggorokan itu terasa pahit gitu loh. Karena dulu sejarahnya rokok itu kiai-kiai zaman dulu dianggap rokok tidak membatalkan puasa. Adanya kiai yang memecah pipa, ternyata di situ banyak nikotinnya, akhirnya rokok diputuskan membatalkan puasa. Nuwun sewu Pak Kosin, itu masalah pupuh. Tetes mata, gitu. Tetes mata. Jadi kadang-kala ada yang menganggap itu tidak membatalkan puasa, tapi ini kenyataan katanya ketika pupuh di tenggorokan pahit itu loh. Terasa pancen. Monggo Pak Kosin. Nggih. Pesen tok niku. Assalamualaikum. Langsung nopo satu segmen malih niki Romo Ki badhe ono sing tanglet malih nopo namung jelaskan Romo Ki Samsul mawon. Langsung rin mawon Gus Kosin. Nggih. Mugi mawon Romo Ki Samsul pun paringi cepat saras sehat, saged bergabung kanthi normal. Amin. Lomati la sifa ila sifauka sifa antum yufatir saqoma bi rahmatika rahmanir rahim. Matur nuwun. Amin. Fikih lama yang dulu kita bahas bersama-sama memang kados dene wonten ing kitab Khasyatul Jamal juz kali
ataupun di berbagai kitab, alasannya yang setunggal bahwa pupuk mata menika mlebetipun mulai marsam. Ya, marsam niku pori-pori. Dados alasanipun menika sanes kados dene pundi sih, dene gambare mboten ketinggal mangke. Nggih. Gambar ini bisa dipindah dengan Pun. Matur nuwun sepindah malih bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa karena tinjauannya adalah wusulungainin ilal jauh. Sampainya sesuatu kepada jauh, dan jauh niki kata ingkang nyanjani tenggorokan. Tapi ulama sengien niki lho. Dan ulama sengien niku hanya berfokus kepada 5 tempat. Di kepala ada 3, mulut, hidung, telinga, di bawah ada 2. Dan ulama temporer saat niki mutakhirin kados dene Imam Ali Jum'ah, terus Imam Syasakor mengatakan bahkan tetes telinga menika mboten batalaken puasa. Tapi apa yang disampaikan oleh Romo kita panjenenganipun Kiai Samsul itu sangat menarik. Walaupun tetes mata di berbagai bahsul masail tidak membatalkan puasa, ternyata setelah ada penelitian bahwa dirasakan, ya, memang awalnya masuk melalui marsam atau pori-pori, tapi kemudian sampai kepada tenggorokan. Lah niki yang menjadi pembahasan baru. Nek sementawis nggih takbir ingkang wonten bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jauh. Masuknya ke tenggorokan menika lewat marsam. Kados dene suntik yang hanya litadawa bukan litakwa. Suntik itu tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke dalam tubuh kita kalau tujuannya litadawa untuk berobat. Berbeda dengan suntik yang tujuannya litakwa. Dengan suntik sehat, bugar, tenaga yang lemes menjadi kuat, perut yang kosong seolah-olah menjadi kenyang. Ini membatalkan puasa. Karena esensi atau maksudul adom dari puasa ini sudah ternafikan, yaitu tujuan puasa adalah supaya kita bisa merasakan betapa pahitnya menahan haus, betapa sengsara, merasakan sosial yang tinggi dengan kelaparan. Lah dengan adanya impuls itu akan terhilangkan, maka tujuan yang litakwa itu membatalkan puasa. Kados ugi kula sewentawis dereng menemukan tabir Romo Ki Samsul beranggapan tesi menghargai para pendahulu kula, para kiai-kiai yang telah memutuskan di Basul Masail bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa, ananging tetes telinga itu membatalkan puasa, walaupun Ali Jum'ah di Mesir dan banyak ulama-ulama muda sampun berijtihad bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan mereka menganggap bahwa yang disebut dengan jauh itu hanya tenggorokan. Matur nuwun, mohon penjelasannya juga saking Romo Ki Samsul, bukan untuk mengklarifikasi. Monggo nyuwun ngapunten. Ya itu masalahnya cuman itu saja. Okay. Jadi ada yang meneliti seperti itu, apakah itu lewat marsam ataupun memang kenyataan itu di tenggorokan itu. Jadi saya mengiyakan pada waktu rokok dianggap tidak membatalkan puasa itu pernah. Tapi setelah ada seorang kiai nutup pipa, di situ banyak banyak nikotin. Akhirnya memutuskan kalau demikian berarti di tenggorokan itu banyak nikotin, katanya itu seperti itu. Jadi ini masih dalam kajian itu ya. Iya, memang yang saya baca di dalam kitab-kitab itu memang tidak membatalkan puasa, Pupu. Cuma ini ada kasus pahitnya ini kan, ya itu kalau tadi dari marsam atau dari apa, tapi nyatanya di tenggorokan ini yang jadi masalah. Atau mungkin untuk ikhtiyatinya, ya kalau pupuk malam-malam atau gimana. Nggih, ketengaten nggih. Hati-hati. Hanya ikhtiyati saja. Anu kula nggih,
Ada satu pertanyaan mumpung keingetan Kiai Hasin. Terkait dengan siwak ya Kiai Hasin. Kalau gosok gigi dengan odol itu saya biasanya sederenge imsak nggih badar terus gosok gigi ngangge odol niku ben aman nggih sederenge imsak. Nah, terkait dengan siwak, siwak niku kan sunnah nggih. Itu bagaimana nggih hukumipun Kiai pas puasa niki angsal mboten siwakan di bar subuh bar duha napa dugi duhur kados pundi saenipun Kiai Hasin nggih. Nggih, kados dene wonten ing kitab takrib bahwa siwak menika mustahab kecuali bagi orang yang puasa sak sampunipun lingsir Romo. Saderengipun lingsir niki nggih tetep tesih sunat. Lingsir itu duhur nggih. Lingsir niku nggih, duhur ngantos maghrib. Niku ngangge dasar lafu famiro soimin adyabu min indallahi minal miski niku mawon. Bahwa bau mulut ingkang boten enak di hadapan Allah niku langkung sae dibanding minyak kasturi kranten dari mulut ingkang boten sekeco niki akan menghindari komunikasi kalian tiang sanjang-sanjang ingkang boten wonten gunanipun. Terus piyambakipun fokus kalian zikir, kalian kegiatan-kegiatan ingkang meninggalkan kalimat-kalimat niku. Nyengaken. Dados kados pundi siwak itu boleh napa mboten nggih? Tetap siwak menika tetap sunah. Boleh. Oh. Kecuali sak sampunipun lingsiripun srenge kagem tiang ingkang puasa. Sesudah lingsiripun srengenge. Berarti lingsir srengenge niku subuh napa dhuwur niku? Jam setunggal. Mantap sih. Nggih. Nggih mekaten niku terutama nggih para kiai sing ngamalaken siwak niku angsal dugi sederenge lingsire srengenge wae nggih Kiai Hasin. Nggih. Ya matur suwun. Ya, iki kayane wis pada siap-siap buka iki. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah, mungkin sesi tanya jawab mungkin sudah cukup karena waktu cuma tinggal 10 menit untuk mendekati berbuka puasa. Untuk menyingkat waktu, kami ucapkan sebelumnya kami terima kasih kepada seluruh pemirsa ahli jamnya Thariqah Anak Sahabat Al-Mujahid Al-Khatiyah Pusat Sokaraja, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Kami dari pembawa acara, bila ada sesuatu kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ngaji Zom bersama Romo Guru dan Gus Ghazin dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kagem sedaya mawon. Lampung pun meh bukan apa tesih ganti kan? Jam 6. Oh, jam 6. Oh, tesih kirang 20 menit nggih. Oke, jam 6 gangsal menit mangke. Kagem sesi santai monggo saling tanya jawab pinanggi Romo Guru niku saking Lampung saking pundi mawon monggo. Acara santai pun katun mendekati BK monggo. Nggih. Kaldingipun. Alhamdulillah. Dek. Ya wis siap-siap iki ning kene aku ya meh buka wisan iki. Nggih, derekaken. Nggih. Oke niki berkah insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.